Firza. Dia dimulai aja di. Sebelumnya dia izin cek mic dulu. Apa suara dia jelas, Kak? Alhamdulillah sudah jelas, jelas banget. Oke. Ahwat, yuk di on cam Wat. Karena kita insya Allah Ahwat semua ya di grup di room Zoom-nya. Pada di on cam ya yang bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ungkapan syukur tidak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul dalam satu ruangan Zoom yang sama pada waktu yang sama dan pada kesempatan yang sama semata-mata untuk beribadah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat beserta salam kita hadiahkan kepada pimpinan umat sedunia, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau melimpahkan syafaatnya kepada kita di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk kepada penyampaian materi, alangkah baiknya kita mendengarkan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Nazila Fitria. Kepada Ukhti Nazila Fitria dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya afwan ya Ahwat, Ana off cam dan di sini agak sedikit ribut. Baiklah, Ana akan membacakan surah Ali Imran ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil min qabla hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia.
yang maha perkasa, maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Syukran jazakillah khair. Dikembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kepada Ukhti Nazila Fitria. Semoga dengan pembacaan tilawah tadi dapat memperlancar acara kita dari awal hingga akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan penyampaian materi oleh Ustazah Arina LCMA. Kepada Ustazah Arina, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma amin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, insya Allah selalu dalam rahmat Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pertemukan kita kembali dalam satu forum, dalam satu kajian yang meskipun kita tidak saling bertemu muka, tidak saling beradu lutut dalam satu majelis, mudah-mudahan walaupun kita di hadapan handphone atau laptop kita masing-masing, tapi tidak mengurangi makna, tidak mengurangi tujuan dari kita mengadakan kajian ini, yaitu saling berbagi ilmu. Dan mudah-mudahan sebagaimana janji Rasulullah SAW, jika ada umatnya yang berkumpul, yang di sana dibacakan Al-Quran, yang di sana dipelajari Al-Quran, maka malaikat akan menaungi majelis tersebut. Ya, dari sejak datang sampai selesai. Mudah-mudahan walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, tapi dengan niat berada dalam satu majelis, dalam satu kajian online ini, mudah-mudahan semua kita di rumah kita masing-masing, Allah naungi, Allah berikan keberkahan, Allah limpahkan rahmat sampai kita selesai acara nanti. Dan pada hari yang Jumat yang berbahagia ini, kembali kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Karena memang salah satu sunnah dari hari Jumat ini adalah kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Jadi kita baca setiap nama Nabi disebutkan, kita baca Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita mendengar nama Nabi atau kita mengucapkan nama Nabi SAW, kita baca Allahumma shalli ala Muhammad. Adik-adik sekalian yang insya Allah selalu dalam rahmat Allah, materi kita pada pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas 4 tokoh ya, 4 sosok perempuan terbaik. Ya. Tema kajiannya adalah 4 perempuan penghulu surga. 4 perempuan yang Allah janjikan, yang Allah jamin keberadaannya nanti di surga. Keempatnya ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadisnya. Di hadis ini banyak riwayatnya. Ada yang menyebutkan langsung 4 nama perempuan yang akan kita bahas hari ini. Ada yang menyebutkan 2 saja dan ditambah dengan 1 lagi, ya, yaitu nanti Sayyidah Aisyah. Mohon maaf ini ada back sound ya, ada yang merajuk ya karena hari libur, tapi alaihi wasallam bersabda, "Hasbuka min nisa'il alamin."
cukuplah bagimu dari perempuan-perempuan di dunia ini. Maksudnya inilah nanti yang akan menjadi perempuan yang pasti masuk surga, istilah seperti itu ya. Siapa saja itu? Maryam ibnatu Imran, ya, Maryam anaknya Imran. Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid ummahatul mukminin. Wa Fatimah bintu Muhammad. Fatimah Zahra anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Asiyah imra'atu Fir'aun, dan Asiyah istri Firaun. Ini dengan jelas disebutkan nama perempuan ini dengan jelas disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ini. Nama keempatnya juga disebutkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yang bunyi riwayatnya seperti ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ya, anak paman Nabi. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardi arba'ata khutut. Ya, Nabi Rasulullah SAW membuat 4 garis di atas tanah, ya. Tidak disebutkan membuatnya di mana, tapi Rasulullah menggaris, menandai 4 garis, ya, membuat 4 garis, kira-kira 4 garis seperti ini, ya, 4 garis. Qala, Rasulullah berkata kepada para sahabat, tadruna ma hadza? Apakah kamu tahu apa ini? Kata Rasulullah kepada para sahabat. Kata sahabat apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya adalah yang paling tahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu nisa'i ahlil jannah, sebaik-baik perempuan ahlu surga adalah Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, Fatimah binti Muhammad, wa Asiyah binti Muzahim, imra'atu Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, wa Maryam ibnatu Imran radhiyallahu anhuna ajma'in, kata Rasulullah. Dan Maryam anaknya Imran, ya, yaitu ibu Nabi Isa. Nah, itu dengan jelas disebutkan bahwa ada 4, ya, perempuan terbaik, ya, khairun nisa'il alamin, atau afdalu nisa'il ahlil jannah. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, kamala minar rijali katsirun. Nah, banyak yang telah sempurna telah sempurna dari kaum lelaki banyak orang, ya. Maksudnya dari para sahabat, daripada sahabat, kata Rasulullah. Atau dari laki-laki, tidak dijelaskan nih laki-laki yang mana, ya. Tapi walam yakmul minan nisa illa, nah, dan yang, mohon maaf ini ada gangguan di belakang. Dan yang sempurna, ya, sempurna maksudnya, dan tidak sempurna dari kaum perempuan kecuali 4 orang, kecuali disebutkan di sini 2 orang, ya. Maksud sempurna di sini terbaik, ya, perempuan terbaik dari kaum perempuan itu disebutkan 2, Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah istri Fir'aun, dan Maryam bintu Imran, Nah, disebutkan 2 saja. Wa inna fadla Aisyata 'ala nisa ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'am. Dan sesungguhnya kemuliaan, keutamaan Sayyidah Aisyah dari seluruh perempuan di dunia, perumpamaan kemuliaan beliau seperti keutamaan garam, ya, ketika dibubuhkan ke semua makanan. Jadi kalau nggak ada garam makan nggak ada rasanya. Nah, maka seperti itulah fungsi garam dalam makanan, seperti itulah posisi Sayyidah Aisyah, ya. Bahwa dia yang terbaik, kalau nggak ada dia nggak ada yang lain, gitu, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini disebutkan Maryam, Sayyidah Maryam dan Sayyidah Aisyah, dan ditambahkan dengan Sayyidah Aisyah. Nah, jadi kalau kita ambil dari beberapa hadis ini, berarti sebenarnya ada 5 orang, tapi kita fokus ke 4 karena kita merujuk kepada hadis yang kita sebutkan, 2 hadis yang kita sebutkan di awal tadi, ya. Jadi kita fokusnya sekarang ke siapa? Masya Allah, Saleh. Maryam bintu Imran, Asiyah binti Fir'aun. Nah, kalau kita urutkan usia, berarti yang pertama Asiyah bintu Fir'aun, ya, karena Fir'aun itu zaman Nabi Musa, itu jauh sebelum Nabi Isa. Asiyah imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, yang terakhir Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebenarnya kemarin ketika materi ini diangkat, ya, terkait mungkin karena hari ini sekarang termasuk
salah satu hari di bulan Agustus. Jadi panitia itu menginginkan pembahasan kita itu seperti ini judulnya. Arti merdeka bagi 4 wanita ini. Apa ini maksud bagi mereka, apa yang sebenarnya makna kemerdekaan? Ya, tapi saya pribadi tidak approve ya, bukan tidak approve ya, mengusulkan tema yang lain ya. Jadi kita lebih fokus ke pembahasan khosois atau keutamaan dari 4 orang wanita ini, dan apa yang bisa kita ambil pelajaran dari keempatnya, dan kenapa sampai 4 orang ini terkumpul, itu insya Allah akan kita temukan nanti dari sifat-sifat dan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh keempat perempuan ini. Anak soleha, permisi. Nah, yang pertama adalah Asiyah imra'atu Fir'aun. Siapa di antara kita yang pernah yang tahu apakah ada dalam Al-Qur'an disebutkan kisah istri Fir'aun? Ya, jadi kalau saya mau buat pertanyaan, silakan tidak masalah unmute mic-nya dan silakan respon pertanyaan saya ya. Apakah adik-adik di sini tahu bahwa Asiyah ini, istri Fir'aun ini disebutkan di dalam Al-Qur'an? Adakah disebutkan kisah beliau di dalam Al-Qur'an? Ada yang sudah membaca kisah beliau atau ada yang hafal dengan ayat yang menyebutkan tentang kisah beliau? Kalau ayatnya enggak Zah. Nah, jadi kisah ini dengan jelas disebutkan di akhir surah At-Tahrim ya. Di akhir surah At-Tahrim, nah itu dijelaskan ketika Allah memberikan perumpamaan ya. Perumpamaan wanita-wanita di dunia ini ada 2 macam. Ada perempuan seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Lut ya. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atu Lut. Ya, bagaimana Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang kafir itu siapa? Perumpamaan orang kafir itu seperti perumpamaan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma, kata Allah. Padahal keduanya, imra'atu Fir'aun, imra'atu Nuh dan imra'atu Lut itu adalah istri-istri dari hamba-hamba kami yang saleh. Fakhanatahuma, keduanya mengkhianati keduanya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Maka diperintahkan kepada keduanya, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang akan memasuki neraka itu. Selanjutnya baru Allah berikan perbandingannya. Seperti itulah perbandingan kata Allah. Orang-orang kafir itulah perumpamaannya seperti istri-istri Nuh dan istri Lut. Ya, istri Nuh dan istri Lut. Sementara untuk orang-orang mukmin Allah berikan perumpamaan siapa? Di dalam surat At-Tahrim disebutkan ayat 11. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun, kata Allah. Dan Allah telah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang mukmin itu siapa? Istri Fir'aun. Idh qalat, ketika dia berkata, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, bangunlah untukku, dirikanlah untukku rumah di sisimu, rumah di surga. Ya, Asiyah dalam riwayat disebutkan di Al-Qur'an hanya disebutkan namanya imra'atu Fir'aun. Istri Fir'aun tidak disebutkan namanya Asiyah. Tapi dari dalam riwayat hadis-hadis kita temukan ternyata nama istri Fir'aun itu adalah Asiyah, anak dari Muzahim. Bapaknya namanya Muzahim. Oke. Nah, bagaimana dalam ayat ini disebutkan apa doa Sayyidah Asiyah ketika itu? Kenapa sampai beliau berdoa? Insya Allah itu akan kita bahas ya. Tapi bunyi ayatnya, Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang mukmin. Jadi perkataan Allah itu seperti ini maknanya. Kalian, terutama kalian perempuan mukminah, jadilah kalian, ambillah contoh dari kisah siapa? Kisah Asiyah binti Fir'aun. Yang bagaimana dia? Ketika dia berkata, Robbi benili, wahai Tuhanku, bangunlah untukku di sisimu rumah. Satu rumah di surga di sisimu. Ya. Berarti ini sebagai bentuk doa. Dan ini kita bisa pakai. Ya, segala doa-doa yang baik yang kita baca di dalam Al-Qur'an, kita bisa minta doa yang sama kepada Allah. Nah, tentu tidak hanya sekedar doa tapi juga dengan usaha ya.
Ya Allah, hamba juga ingin rumah di surga seperti Sayyidah Asiyah binti Imra'atu Fir'aun, misalnya istri Fir'aun. Kita berdoa seperti itu kepada Allah, tidak ada salahnya ya. Wa najjini, apa kata Sayyidah Aisyah sambungannya permintaannya kepada Allah, dan selamatkan aku dari Firaun dan perbuatannya. Lindungi aku, selamatkan aku dari Firaun dan perbuatannya. Apa maksudnya? Bahwa Sayyidah Asiyah meminta kepada Allah, selamatkan beliau dari Firaun dan perbuatannya. Jangan sampai beliau menjadi terzolimi oleh si Firaun dan perbuatannya. Dan jangan sampai beliau menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan oleh suaminya, yaitu Firaun. Nah, di sini kita ambil beberapa, ini kita kalau kita kaji dari penafsirannya ya dan tadabburnya, maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika seorang istri berada di bawah naungan misalnya seorang suami yang zalim, suami yang tidak baik ya, maka seperti ini ya, patuh sesuai dengan kadarnya ya. Kalau seandainya selagi itu tidak dalam maksiat, maka patuhlah. Tapi kalau sudah di dalam maksiat, maka tidak perlu tunduk kepada suami dalam keadaan seperti itu. Wa najjini minal qaumil zalimin, dan lindungi aku, selamatkan aku dari kaum-kaum yang zalim, uh, kata Sayyidah Asyah. Nah, jadi Asyah kita itu dalilnya ya. Beliau termasuk di antara perempuan-perempuan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, tidak banyak ya kalau kita hitung, tidak banyak perempuan yang dengan jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, misalnya seperti ketika datang seorang misalnya dalam kejadian di surah Mujadilah ya, ketika ada orang yang menjidal Rasulullah SAW tentang suaminya, misalnya tentang masalah zihar, itu tidak disebutkan. Tapi ini dijelaskan dengan jelas Imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun dijelaskan. Walaupun nama tidak disebutkan secara jelas, tapi dijelaskan siapa yang dimaksud ini, yaitu istri Fir'aun. Yang disebutkan dengan jelas nama perempuan, salah satunya adalah nama eh, satu-satunya yang disebutkan adalah nama Sayyidah Maryam. Nanti kita akan masuk ke pembahasan dan cerita kisah tentang Sayyidah Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Nah, dalam satu riwayat disebutkan, nah kenapa sampai Sayyidah Asiyah berdoa seperti itu kepada Allah ya, sampai minta seperti yang disebutkan dalam ayat ini ya, bahwa dalam satu riwayat disebutkan ketika Firaun mendapati ternyata istrinya tidak saya beriman kepada Tuhannya Musa. Nah, kanat imra'atu Firaun tu'azzabu fi syams. Nah, dalam riwayat disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Firaun istilahnya ketika mengetahui bahwa istrinya itu beriman kepada Tuhan Nabi Musa, dia menjemur ya, diazab dengan dijemur di bawah matahari. Ya, seperti kira-kira gambarannya kalau kita tahu kisah bagaimana disiksanya Bilal bin Rabah, mungkin bisa jadi kira-kira seperti itu ya. Fa idzan sarafa anha azalatha malaikah. Dalam riwayat disebutkan ketika dia meninggalkan istrinya, maksudnya dia lihat nih istrinya sedang dijemur di bawah matahari. Ketika dia berlalu pergi, maka malaikatlah yang menaungi Sayyidah Asiyah, disebutkan itu dengan sayap-sayap mereka. Azallathal malaikatu bi ajnihatiha. Nah, dinaungilah Sayyidah Aisyah ini oleh malaikat dengan sayap-sayapnya. Wa kanat tara baitaha fil jannah, dan seolah-olah dia melihat rumahnya di surga ya. Ketika dalam kondisi sedang diazab seperti itu, beliau lantunkan doa-doa yang tadi. Nah, lalu disebutkan dalam riwayat yang lain ketika Sayyidah Asiyah istri Firaun bertanya, "Man ghalab?" Ya, siapa yang menang? Ya, istilahnya siapa yang menang antara perseteruan Musa dan Firaun, Musa dengan Nabi Harun dengan Firaun. Lalu dijawab, ada yang menjawab, "Ghalaba Musa wa Harun." Nah, Nabi Musa dan Harun yang menang. Fataqulu, apa kata Sayyidah Asiyah? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Arsala ilaiha Fir'aun, lalu diutuslah orang ketika dia mengetahui istrinya beriman, Fir'aun mengutus orang untuk mendatangi istrinya tersebut ya. Lalu apa kata faqalat ya, berkata Sayyidah Aisyah,
Nah, sebentar. Lalu apa? Lalu diperintahkan untuk didatangkan satu batu besar untuk menghimpit untuk dilempar dia dengan batu besar karena dia beriman. Coba tanya apakah dia masih beriman dengan apakah dia masih tetap berpegang kepada perkataannya untuk beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Nah, lalu ketika mereka utusan Firaun itu mendatangi Sayyidah Aisyah, rafa'at basaraha ila sama. Dia mengangkat matanya ke langit, ya, fa'absarat baitaha fil jannah. Lalu dia menyaksikan bahwa rumahnya telah dibangun di surga dan dia tetap berpegang teguh pada perkataannya. Ketika itu nyawanya dicabut dan dia dilempari oleh batu yang disiapkan oleh para pesuruh Firaun. Ya, kira-kira seperti itu. Seperti itulah bagaimana Sayyidah Aisyah Sayyidah Asiyah ya. Aisyah, Asia ini namanya bisa terbalik ya, jangan sampai terbalik membacanya. Aisyah dan Asyah. Aisyah dan Asia. Asia tulisannya itu alif yang pakai bendera ya. Alif pakai bendera, sin, ya dan ta marbuthah ya, Asia. Nah, itu nama istri Firaun. Jadi kalau kita lihat dan memang bagaimana ya ketika kita seorang Sayyidah Asiyah saat hidup dengan suaminya dalam satu rumah, dalam satu istana, tapi kerjaan suaminya apa? Mengaku saya Tuhan, saya Tuhan, saya Tuhan. Sementara ketika itu beliau beriman, bagaimana perasaan beliau menyembunyikan keislamannya awalnya sampai beliau mengakui hal tersebut di hadapan suaminya. Maka di situ dibutuhkan kekuatan keimanan yang kuat dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Allah akan menunjuki siapa orang-orang yang Allah inginkan. Kata Allah di dalam Al-Qur'an seperti itu disebutkan dengan jelas. Yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha wa yahdi liman yasha. Allah akan menyesatkan orang-orang yang Allah inginkan dan Allah akan menunjuki orang-orang yang Allah ingin. Nah, dan tentu kita tahu bahwa hidayah itu datangnya dari Allah. Tapi yakinlah bahwa hidayah, kebaikan, taufik, dan petunjuk dari Allah itu hanya akan datang kepada orang-orang yang menginginkan hidayah tersebut. Coba kita lihat bagaimana proses pencarian, kalau kita baca kisah-kisah para mu'alaf ya, bagaimana proses pencarian mereka untuk sampai kepada kesimpulan bahwa la ilaha illallah, kisah-kisah yang sangat dahsyat, kisah-kisah yang sangat bagus ya. Dan rasanya bagi kita yang sudah terlahir dalam kondisi beriman, rasanya agak inferior kita terhadap mereka ya. Ketika kita melihat kisah pencarian yang begitu dahsyat, sementara kita yang sudah Allah beri keimanan ini sejak lahir, kita sia-siakan ya. Begitulah kondisi ketika istri Firaun beriman ya kepada Nabi Musa, kepada Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun ketika itu. Nah, itu di antara sekelumit kisah yang bisa kita dapat dari beberapa riwayat terkait kisah istri Firaun. Karena memang kisah beliau hanya kita dapatkan dari beberapa riwayat saja, ya, dan itu pun kebanyakan kalau kita baca kitab-kitab tafsir itu banyak sekali riwayat-riwayat yang disebutkan tentang itu. Selanjutnya kita masuk kepada eh, eh, perempuan yang kedua yang kita bahas pada siang yang berbahagia ini, yaitu Maryam ibnata Imran. Nah, kita tahu ya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam ini satu-satunya perempuan ya, satu-satunya perempuan yang mengandung tapi masih suci. Ya, makanya beliau terkenal dengan kesuciannya. Wa Maryam ibnata Imran, apa kata Allah di dalam ayat ini? Ayat selanjutnya ya, ayat ke-12. Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman itu pertama istri Firaun. Nah, yang kedua istri Maryam bintu Imran ya. Mohon maaf saya saya izin sebentar ya. Ini ada masalah di tabs yang saya pakai sebentar.
Mohon maaf, saya lanjutkan kembali ya. Itu kisah yang kedua ya. Kita masuk ke tokoh kedua, perempuan penghulu surga yang kedua yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini, pagi menjelang siang ini, yaitu Maryam bintu Imran. Nah, saya tanya lagi, siapa yang sudah mengetahui kisah Sayyidah Maryam? Yang sudah pernah membaca kisah atau sejarah Sayyidah Maryam? Raise your hands. Kira-kira bacanya dari mana? Afif. Bacanya dari yang kisah udah lupa ingat nih Zah. Kisah ini sih Zah, yang lebih aku ingat tuh yang waktu beliau di ini mau melahirkan itu Zah. Gimana beliau berpegang ke pohon kurma ya? Iya. Kisahnya. Nah, itu ada di surah apa? Lupa Zah. Oke, terima kasih. Jadi dengan jelas dan sangat rinci ya penjelasan pembahasan atau cerita tentang kisah dari bagaimana Sayyidah Aisyah itu, Sayyidah Maryam itu akhirnya sampai menjadi, kalau bahasa orang sekarang, biarawati ya. Kalau dulu bukan biarawati tapi orang yang berdiam di satu tempat untuk beribadah ya. Ketika itu belum turun agama Masihiyah ya. Agama Kristen ya, Nasrani belum diturunkan oleh Allah ke dunia. Dan ketika itu masih agama sebelumnya, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Musa ketika itu ya. Dan Sayyidah Maryam ketika itu diamanahkan ya. Jadi kalau kita kembali ke kisah ceritanya, itu kita bisa sama-sama silakan, misalnya kalau ada yang mau buka Al-Quran, itu ada di surah Ali Imran. Nah, Ali Imran ayat ke-33 ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu halaman 54. Bagaimana ketika Allah berkata, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Bahwa Allah telah memilih, istafa itu memilih, telah menyaring dari seluruh alam ini siapa? Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Imran ya. Keluarga Imran adalah orang-orang yang terpilih. Dzurriyyatan ba'duha min ba'. Keturunan mereka itu adalah orang-orang terpilih. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tahukah kamu ketika berkata, idh qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, ketika istri Imran berkata, ya Allah saya nazarkan ya apa yang ada di perutku ini untuk muharraran ya. Saya nazarkan dia untuk beribadah kepadamu ya, istilahnya saya nazarkan dia untuk menjadi istilahnya orang yang kerjanya hanya beribadah ya. Apa yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, fataqabbal minni. Karena apa? Mereka sudah lama tidak punya anak, sudah lama tidak dikaruniai anak, sampai akhirnya bernazar. Nah, di sini nanti dari riwayat ini ada ulama yang mengambil bahkan seorang ibu yang sudah lama menunggu anak boleh bernazar dengan hal-hal yang baik supaya Allah mempercepat seorang ibu tersebut, seorang suami istri itu bisa memiliki keturunan ya. Fataqabbal minni. Akhirnya apa? Fataqabbalaha ya. Fataqabbalaha, kan ketika fataqabbal minni, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Nah, itu ada ayat yang lain yaitu tentang kisah Nabi Yahya kalau tidak salah. Nah, kalau di sini falamma wada'atha, ketika dia mengandung, ketika ibunya Sayyidah Maryam ini mengandung Sayyidah Maryam, dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, ini anak saya ini perempuan ya. Aku telah akan melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan.
Walaysa dzakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Nah, berarti Masya Allah dari ibunya Sayyidah Maryam ini adalah seorang perempuan yang kuat, yang berkeinginan kuat, yang punya apa ya, apa yang diinginkannya dia usahakan tercapai, maka ketika tercapai malahan udah dikasih nama duluan ya. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka ketika anak lahir, maka kita boleh baca doa ini, seperti aku memohon perlindungan kepadamu dari dia ada anak cucunya dari setan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah menerima hal tersebut ya. Fa'ambataha nabatan hasana. Lalu dia tumbuh ya, Sayyidah Maryam ini tumbuh dalam pertumbuhan yang baik. Wa kafalaha Zakaria, dan ketika itu istilahnya dikafil atau diserahkan ke dalam pemeliharaan Nabi Zakaria ketika itu. Ya, diserahkan dia untuk beribadah. Jadi diberikan satu pojok, di sana dia beribadah, hanya kerjaannya hanya beribadah. Setiap kali Nabi Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Selalu ada aja makanan yang datang. Qala ya Maryamu anna laki hadza, kata Nabi Zakaria, dari mana kamu mendapatkan ini? Apa kata Sayyidah Maryam? Qalat huwa min indillah, itu semuanya Allah yang memberikan. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ketika itulah Nabi Zakaria berdoa pula ya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nah, ketika itu diberikan Nabi Zakaria diberikan juga keturunan dengan Nabi Yahya. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam, dalam hadis 42 disebutkan ya innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Nah, di sini disebutkan dengan jelas bahwa Sayyidah Maryam itu termasuk, memang secara jelas disebutkan adalah perempuan terpilih yang dipilih Allah dari seluruh perempuan di dunia ini. Nah, satu-satunya perempuan yang Allah tiupkan ruh ke dalam rahimnya tanpa perantara seorang lelaki untuk membuahi rahimnya, Allah tiupkan ruh. Maka Sayyidah Maryam ini walaupun sudah mengandung, sudah punya anak, masih dikatakan suci karena belum ada disentuh oleh suaminya ya. Maka ketika itu maka Sayyidah Maryam ini terkenal dengan seorang perempuan yang suci, menjaga kesuciannya. Bahkan ketika nanti beliau lahir membawa anaknya, dituduh ini dari mana anak ini berasal, ini siapa bapaknya ya. Maka ketika itu Allah datangkanlah pertolongan dengan apa? Allah jadikan Nabi Isa ini bisa berbicara untuk menjaga kesucian atau untuk menyebutkan kesucian ibunya ya. Ketika ya betapa kalau kita baca kisahnya ya betapa terkejutnya Sayyidah Maryam ketika dikatakan oleh malaikat, innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wa fil akhirah wa minal muqarrabin. Nah, ketika itu apa ya? Anna yakunu li walad, kata Sayyidah Maryam. Bagaimana mungkin saya bisa mempunyai anak walam yamsasni basyar, sementara tidak ada seorang manusia pun yang menyentuhku. Tapi apa kata malaikat Jibril? Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Seperti itulah Allah menciptakan apa yang Dia inginkan. Jika Allah menginginkan, maka Allah cukup katakan kun fayakun. Nah, seperti itu ya. Nanti mungkin kita akan bahas kisah bagaimana perjuangan Sayyidah Maryam ketika melahirkan, itu nanti dengan rinci dijelaskan di dalam surah surah Al-A'raf. Nah, tapi kalau di dalam surah Ali Imran yang dijelaskan lebih ke bagaimana peristiwa ibunya bernazar dengan Sayyidah Maryam, nanti kalau dia sudah punya anak dilahirkan diserahkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah, lalu bagaimana Allah memilih Sayyidah Maryam untuk menjadi satu-satunya perempuan yang ditiupkan ruh ke dalam rahimnya tanpa perantara seorang laki-laki. Bahkan beliau sendiri kaget ya, tapi karena keimanan beliau akhirnya beliau menerima hal tersebut. Nah, maka kalau kita lihat kesamaan kenapa Sayyidah Asiyah istri Firaun dan Sayyidah Maryam binti Imran termasuk di antara wanita-wanita terbaik ya. Wanita-wanita terbaik yang Allah janjikan surga bagi keduanya adalah karena memang lihat bagaimana keimanan mereka yang dahsyat, bagaimana keyakinan mereka terhadap Allah sebagai Tuhan ya. Apa istilahnya?
raditu billahi rabba, ya bagaimana keredoan mereka terhadap Allah ketika dengan seperti Sayyidah Asia disiksa dengan berbagai siksaan tapi tetap beriman, hidup dengan seorang kafir yang mengaku Tuhan tapi tetap bisa menjaga keimanannya. Dan bagaimana Sayyidah Maryam yang memang dari lahir, dari sejak awal kerjaannya hanya tujuannya hanya untuk beribadah, beribadah, lalu didatangi dan dikatakan kamu sudah mengandung, titipkan ruh ke dalam rahimmu, menjadi kaget ya. Saya nggak ngapa-ngapain, nggak ada berhubungan dengan laki-laki manapun, tiba-tiba hamil ya. Tapi karena keimanan yang dahsyat, keimanan yang kuat, menerima apa yang telah Allah takdirkan untuk beliau. Nah, bagaimana dengan kita? Ya ketika kita berkaca kepada diri kita, sejauh mana kita selama ini sudah menerima takdir-takdir yang Allah berikan? Atau kita hanya sekedar misalnya, kenapa sih Allah mentakdirkan saya seperti ini? Tapi nggak ada usaha untuk semakin baik. Padahal Allah katakan, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan mengubah takdir suatu kaum sampai mereka dulu yang mengubahnya. Ya, istilahnya seperti itu. Kita sebagai manusia harus ada namanya al-akhdzu bil asbab. Kita cari, kita usahakan terlebih dahulu baru kita serahkan kepada Allah. Seperti apa nanti yang Allah inginkan. Begitulah dua kisah perempuan penghulu surga terdahulu yang kisahnya hanya kita dapatkan dari riwayat-riwayat yang baik itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung maupun dari riwayat-riwayat para sahabat yang mungkin diriwayatkan sebelumnya dari kisah-kisah yang didapatkan dari ahlu kitab yang jelas ya, yang selagi misalnya satu riwayat itu bersumber dari ahlu kitab, selagi tidak bertentangan, tidak tidak menghilangkan kesucian Allah, ya tidak menghilangkan kesucian ayat suci kita, maka ayat tersebut, riwayat tersebut bisa diambil, terutama jika ada pelajaran di sana. Sekarang kita masuk kepada wanita-wanita belakangan ya. Kalau dulu kan istilahnya orang-orang dahulu ya. Nah, dua yang berikutnya yaitu yang pertama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dan selanjutnya nanti Sayyidah Fatimah Az-Zahra, anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Sayyidah Khadijah termasuk di antara perempuan ahlu surga? Rasulullah nepotisme karena istri pertama, misalnya ada yang berkata seperti itu ya. Ya jangan gitu juga gitu ya. Ya lihat dulu kisah Sayyidah Khadijah. Siapa yang bisa, belum tentu kita ketika diletakkan pada posisi seperti itu kita bisa seperti Sayyidah Khadijah. Bagaimana beliau ya Allah takdirkan kalau kita baca kisah hidupnya yang sudah menikah 2 kali, seorang perempuan yang perempuan kaya, saudagar, terkenal sebagai seorang perempuan at-thahirah, perempuan yang suci. Bahkan sebelum masuk Islam, beliau sudah memiliki nama itu ya. Bagaimana beliau ini perempuan yang suci, menjaga harga dirinya, menjaga dirinya. Padahal walaupun beliau Allah karuniakan sebagai seorang perempuan yang kaya, seorang yang cantik, seorang yang istilahnya baik budi pekerti, meskipun beliau berasal dari golongan jahiliyah ketika itu. Tapi apa? Itulah takdir mempertemukan Sayyidah Khadijah. Allah takdirkan Sayyidah Khadijah bertemu dengan Rasulullah dalam suatu perniagaan ya, ketika Sayyidah Khadijah membutuhkan orang yang untuk diutus ke Syam membawa barang dagang jualan istilahnya perniagaan. Sayyidah Khadijah ketika itu ke Syam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh budaknya Sayyidah Khadijah bernama Maisarah. Nah, ternyata ketika dalam perniagaan Maisarah memperhatikan bagaimana Rasulullah ketika itu, kalau kita baca sirah Rasulullah, bagaimana ketika Rasulullah berdagang ke Syam hari panas terik itu, Maisarah menceritakan bagaimana awan itu selalu menaungi Rasulullah kemanapun berada, sehingga Rasulullah tidak merasakan panas yang dahsyat. Padahal ketika itu beliau belumlah seorang nabi, ya masih seorang Muhammad bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, belum menjadi Muhammad Rasulullah ketika itu. Tapi karena kejujurannya, sehingga ketika istilahnya pergi bawa dagangan laku dengan keuntungan yang banyak, pulang bawa barang untuk dijual, barang yang dijual itu pun habis laku ya, sehingga tijarahnya istilahnya marbuhah, perdagangan yang dibawa Rasulullah itu perdagangan yang menguntungkan ya. Maka tentu Sayyidah Khadijah
takjub ya dengan seorang laki masih muda. Sehingga takjub itu akhirnya istilahnya dari apa yang didengar ya, bagaimana sifat Rasulullah, akhirnya Sayyidah Khadijah menyampaikan keinginan beliau terhadap Rasulullah kepada bibinya ketika itu ya. Diutuslah ya. Nah, seperti itu ya. Di sini nanti kita bisa ambil satu pelajaran bahwa seorang perempuan boleh kok ngelamar ya, tapi tentu dengan cara yang baik, yang menjaga laki-laki juga yang menjaga perempuan ya. Enggak serta-merta misalnya kita suka sama seorang laki-laki, ya lo mau nggak sama aku gitu, kamu mau nggak sama saya misalnya, saya mau nikah sama kamu ya, nggak gitu juga ya, tentu ada caranya. Dan istilahnya Sayyidah Khadijah bermain cantik ketika itu ya, bagaimana mengirimkan bibinya untuk menemui Rasulullah, tapi seolah-olah Rasulullah yang datang melamar Sayyidah Khadijah, yang menjaga harga diri Sayyidah Khadijah juga. Jadi nggak disebut-sebut orang Sayyidah Khadijah ngejar-ngejar Nabi Muhammad, enggak. Tapi bagaimana diutuslah orang, ketika itu bibi beliau, nah Rasulullah disampaikanlah Sayyidah Khadijah gini-gini, sehingga menimbulkan rasa suka juga pada diri Rasulullah, sehingga nanti akhirnya Rasulullah yang datang melamar Sayyidah Khadijah. Ringkat cerita seperti itu ya. Nah, dan ternyata sampai nanti beliau menikah pada usia 40 dengan Rasulullah 25, ada pertautan 15 tahun. Bagaimana bisa istilahnya seorang perempuan dewasa ketika itu bisa bisa satu fikroh, berada dalam satu frekuensi yang sama antara Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah ketika itu yang masih berusia 25 tahun. Dan itu beliau nanti diuji pertama kali ketika peristiwa turunnya wahyu ya, bagaimana ketika Rasulullah sedang kalut ya, ketika didatangi oleh malaikat Jibril dalam keadaan bentuk aslinya ya, Rasulullah dipeluk ya, Iqra ya, kata malaikat Jibril. Kata Rasulullah, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra sampai tiga kali dipeluk, sampai nanti Rasulullah takut dan kembali ke rumah ya, dibacakan surat turun ketika itu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Dalam keadaan kalut, dalam keadaan bingung, dalam keadaan takut datang ke rumah. Di situ peran Sayyidah Khadijah, nggak banyak tanya, nanti datang langsung menyelimuti Rasulullah SAW, menenangkan ya. Ketika itu turun wahyu, tanpa banyak pertanyaan beriman. Nah, maka yang perempuan terbaik mana lagi yang termasuk ahlu surga kalau bukan wanita tersebut adalah Sayyidah Khadijah. Ya istilahnya kan ini ada, kalau orang sekarang walau alam ya, misalnya suami pulang dalam keadaan kalut seperti itu, kenapa ini, ada apa ini, ikutan panik juga ya. Nah, tapi Sayyidah Khadijah tidak, pembawaan beliau, karena memang salah satu di antara sifat terbaik dari Sayyidah Khadijah adalah beliau adalah seorang perempuan yang bijaksana. Kalau dalam bahasa Arabnya hakimah aqilah. Hakimah aqilah ya, beliau adalah seorang perempuan yang bijaksana dan pintar ya. Itu salah satu keistimewaan dari Sayyidah Khadijah yang pertama. Nah, nanti ketika sudah masuk Islam, bagaimana perjuangan awal-awal Islam di Mekah yang membutuhkan dana tidak sedikit, yang membutuhkan perjuangan dengan harta yang banyak. Itu seorang saudagar perempuan kaya, Sayyidah Khadijah nggak banyak tanya, nggak banyak omong, langsung serahkan hartanya kepada Rasulullah untuk dipakai sepenuh-penuh kebutuhan umat ketika itu. Maka ketika Islam diboikot nanti, itu kalau tidak salah setelah 3 tahun kenabian ya, bagaimana nanti 3 tahun pertama sembunyi-sembunyi, lalu setelah itu disuruh untuk berdakwah terang-terangan, setelah berdakwah dengan terang-terangan lalu diboikot ya, tidak boleh lakukan jual beli dengan Bani Hashim. Akhirnya umat muslim ketika itu terikat, Sayyidah Khadijah lah yang banyak mengeluarkan hartanya untuk dipakai selama ada. Bagaimana nanti mendampingi Rasulullah sampai nanti Rasulullah beliau wafat. Betapa banyak sekali, bahkan ketika nanti Sayyidah Khadijah wafat, itu dianggap sebagai tahun kesedihan ya, karena beliau wafat beriringan dengan wafatnya paman Rasulullah Ali bin Abi Thalib, pelindung Rasulullah. Maka tahun itu adalah tahun kesedihan yang maha sedih ya, istilahnya bagi Rasulullah ketika itu. Nah, ditinggal oleh seorang istri yang selama ini menemani perjalanan Rasulullah, dan beliau dikaruniai anak hanya bersama Sayyidah Khadijah ya. Sifat Sayyidah Khadijah
yang bisa kita ambil adalah bagaimana beliau adalah seorang perempuan yang pintar, yang bijaksana, yang mampu mengambil keputusan dengan tepat di saat yang tepat, ya. Istilahnya kan ketika Rasulullah membutuhkan bantuan, Rasulullah butuh ini, butuh itu, Sayyidah Khadijah tahu aja apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Gak banyak tanya, gak banyak ini, gak banyak itu. Dan di antara keistimewaan yang lain, meskipun Sayyidah Khadijah itu kaya, beliau adalah orang yang pemurah. Itu buktinya tadi ya, bagaimana beliau memberikan hartanya untuk dipakai fisabilillah ya. Dari beliau terlahirlah anak Rasulullah dan beberapa orang dari rahim beliau yang hidup sampai menjelang Rasulullah wafat ya. Hanya satu anak beliau, yaitu Sayyidah Fatimah, yang merupakan penghulu keempat, penghulu perempuan keempat di surga nanti, yang ada disebutkan dalam hadis ini. Nah, kalau kita bahas tentang Sayyidah Fatimah, itu banyak sekali kisah-kisah yang menarik ya dari Sayyidah Fatimah ya. Meskipun beliau adalah anak seorang Rasul, tapi istilahnya nggak jadi ini ya, nggak jadikan Sayyidah Fatimah itu semena-mena ya. Allah alam ya, mungkin kalau keadaan zaman sekarang anak presiden ya itu udah gimana gitu ya. Jangankan anak presiden, mungkin anak rektor aja gimana gitu ya. Nah, ini kita bukan, ini tidak menyinggung anak rektor manapun, itu contoh ya, contoh ya. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi ini tidak, beliau adalah anak seorang rasul, qudwah, uswah, lelaki terbaik ya, manusia terbaik di dunia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Fatimah bintu Muhammad. Bagaimana Sayyidah Fatimah ini membersamai Rasulullah sampai nanti beliau beliau wafat ya, dan beliau digelari dengan Az-Zahra, dan juga dengan dipanggil dengan Ummul Hasan dan Ummul Husain, karena anak beliau bersama Ali bin Abi Thalib ada Hasan dan ada Husain. Jadi kalau kita bahas tentang ahlu bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana ada Sayyidah Khadijah dan anak-anaknya, masuklah di sana nanti Sayyidah Fatimah, Ali bin Abi Thalib dan keturunannya Ummul Hasan dan Husain. Dengan bagaimana nanti peristiwa keduanya meninggal, itu nanti menjadi fitnah besar bagi umat setelah itu ya. Itu nanti akan bahas yang lain ya, tentang wafatnya Husain radhiyallahu an ya. Kalau Hasan meninggal sendiri, Husain yang peristiwa yang memecahkan ya antara umat Islam, antara Sunni dan Syiah. Dan itu nanti akan panjang pembahasannya sampai zaman sekarang ini. Sayyidah Fatimah ini lahir ketika Rasulullah berusia 41 tahun. Nah, dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib ketika usia beliau ketika itu berumur 15 tahun, 15 tahun, 5 bulan, 15 hari. Ya, khamsa asyarata sanah wa khamsata ashhur wa nisfan. Ya, 15 tahun, 5 bulan setengah. Seperti itu. Ketika itu usia Ali bin Abi Thalib 21 tahun. 21 tahun 5 bulan. Jadi kira-kira bedanya sekitar 6 tahunan ya antara Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini juga termasuk di antara as-sabiqun al-awwalin. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak ketika itu. Istilahnya anak-anak itu usianya masih belia. Nah, itu Ali bin Abi Thalib. Nah, maka ya anak Rasulullah ya Allah pasti ayah akan menikahkan anaknya dengan lelaki terbaik yang dia tampak. Ya. Ketika itu yang tampak adalah Ali bin Abi Thalib. Maka dinikahkanlah dengan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah adalah anak terkecil dari Rasulullah. Nah, kira-kira kalau kita sebutkan kalau urutan anak Rasulullah yang perempuan, yang pertama Zainab, kedua ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, dan anak perempuan yang keempat yaitu Fatimah Zahra. Yang terputus nasal Rasulullah itu di Fatimah. Fatimah Rasulullah tidak punya anak laki-laki ya. Anak laki-laki Rasulullah ada tapi meninggal.
Nah, kalau kita ambil faidahnya, kenapa nasal atau nasab Rasulullah itu anak laki-lakinya terputus? Ya tidak ada ya. Kalau seandainya Rasulullah itu punya anak laki-laki, wallahu alam maka seperti karena jadi kita tahu pada kan Rasulullah ini tidak mempunyai anak laki-laki untuk menghindari hal tersebut. Apa saja sifat atau manaqib atau sifat yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah? Kenapa beliau sampai dijadikan sebagai sebaik-baik perempuan dunia yang berhak mendapatkan surga? Yang pertama adalah di antara sifat Sayyidah Fatimah itu adalah al-asyaddu hayaan. Beliau adalah orang yang paling pemalu. Ya, asyaddu hayaan. Al-asyaddu hayaan. Sifatnya adalah Sayyidah Fatimah itu adalah seorang pemalu. Bagaimana tidak? Sementara abinya saja, bapaknya saja adalah laki-laki yang paling pemalu, lebih pemalu lagi dari perawan di rumahnya. Istilah seperti itu. Rasulullah itu asyaddu hayaan minal udhara fi khidriha. Nah, Allah, Masya Allah ya, sosok Rasulullah yang kalau istilahnya tidak ada sahabat yang bisa memberikan dengan pasti seperti apa sosok Rasulullah itu, karena kewibawaan Rasulullah itu menutupi wajahnya ya. Tidak, istilahnya mungkin kalau ngelihat Rasulullah itu mungkin jadi silau aja dengan bijaksananya. Ya, sehingga dengan jelas, dengan detailnya seperti apa Rasulullah itu hanya digambarkan dari sifat-sifat yang bisa kita dapati dari riwayat-riwayat. Dan Rasulullah punya sifat pemalu, dan ternyata anaknya juga pemalu. Bagaimana tidak? Bapaknya saja, ayahnya saja pemalu. Terus beliau adalah orang yang qanaah. Nah, beliau qanaah. Sayyidah Fatimah adalah seorang yang qanaah, turdi bi aqallil qalil. Ya, kita tahu ya bagaimana kisah beliau dengan kehidupan beliau dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Ya, meskipun beliau adalah seorang anak Nabi, ya, seorang anak Nabi tapi anak Rasul, tapi beliau istilahnya kehidupannya dengan suaminya adalah kehidupan yang sangat sederhana, sangat tawadhu ya. Bahkan beliau sendiri yang kita tahu kisahnya, beliau sendiri yang mengadon adonannya, yang menumbuk gandum, membuat roti sampai tangannya kasar ya. Yang ada keinginan dalam hatinya untuk meminta istilahnya meminta pembantu tapi tidak disampaikan karena tahu bagaimana kondisi suaminya, bagaimana kondisi ayahnya yang meskipun seorang nabi juga sangat sederhana. Dan Sayyidah Fatimah juga termasuk yang paling al-asdaqu lahjatan. Itu paling jujur ucapannya. Ya, orang yang paling jujur. Sayyidah Aisyah juga terkena siddiqah, paling jujur. Tapi yang paling jujur disebutkan juga adalah Sayyidah Fatimah. Ya, kenapa Sayyidah Fatimah termasuk ahabbu ahli Rasulillah, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, ahabbu ahli ilayya Fatimah, kata Rasulullah, bahwa keluargaku yang paling aku cintai adalah Fatimah. Bagaimana tidak, anak sematawayang ya yang masih hidup ketika itu hanya Sayyidah Fatimah yang menjadi kecintaan Rasulullah. Bahkan Rasulullah sangat cinta dan tahu bagaimana keutamaan Sayyidah Fatimah sampai beliau dinamakan sebagai salah satu perempuan terbaik, calon insyaallah calon ahlu syurga. Jadi kalau kita ambil kesimpulan terkait, ya Masya Allah ya, satu hari kita bahas empat tokoh ya. Biasanya kita satu hari bahas satu, ini alhamdulillah satu hari kita bisa bahas secara global 4 tokoh ya. Bagaimana, kalau kita ambil ya, apa sebab keempatnya ini dipilih? Berarti apakah maksudnya tidak ada perempuan lain yang seperti mereka? Berarti menutup kemungkinan dong bagi kita untuk seperti itu. Jadi istilahnya kenapa disebutkan sebaik-baik perempuan ya, atau sebaik-baik paling utama, perempuan yang paling utama adalah 4 ini untuk kita jadikan contoh. Jadi bukan berarti nggak bisa yang Allah katakan masuk surga cuma 4 orang ini ya, kita nggak bisa, nggak ada kesempatan ya, bukan berarti seperti itu juga ya. Nah, tetapi kita jadikan keempatnya itu sebagai panutan, sebagai tokoh
bagaimana keempatnya dengan keterbatasan, dengan segala kondisi mereka, mereka bisa beriman dengan keimanan yang sangat kuat ya. Sementara alhamdulillah kita sekarang mungkin bisa dikatakan ya dengan keterbatasan zaman ini juga ya. Tapi alhamdulillah ya kita bisa beribadah semau kita, kita bisa sholat duha alhamdulillah, kita bisa mengaji di mana kita mau tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada larangan berhijab saat ini misalnya. Yang kalau kita baca kisah-kisah, mungkin siapa yang pernah baca bagaimana dahulu ibu-ibu kita berarti ya. Bisa jadi itu ibu-ibu kita, bisa jadi itu bibi kita ya. Kalau kakak kita mungkin nggak ada di sini ya yang kakaknya lahir tahun 80-an kali ya. Ada nggak? 80-an itu udah usia SMA ya, bukan baru lahir ya. Berarti usia orang perempuan-perempuan yang lahir pada tahun 70-an lah kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana orang dahulu mereka mempertahankan hijab ya. Yang kalau kita baca kisahnya bagaimana dulu ketika SMA, anak SMA itu yang berhijab nggak boleh pakai rok panjang. Jadi mereka mencari cara bagaimana pakai rok itu sebawah lutut, diusahakan sebawah lutut, lalu pakai kaos putih itu sampai panjang sampai ke paha, bagaimana dulu pakai jilbab itu masuk ke dalam baju. Ya kebayangkan tidak memperhatikan penampilan kalau istilah sekarang. Bagaimana lucunya seorang perempuan pakai rok sampai lutut, lalu pakai kaos kaki sampai ke atas, lalu pakai baju masuk ke dalam, lalu masuk jilbab seperti ini ya kita tidak akan membayangkan kalau dari segi fashion itu nggak tahu seperti apa bentuknya. Tapi begitulah perjuangan ibu-ibu kita, bibi-bibi kita yang dulu ya ketika awal-awal hijab ini mulai masuk ke Indonesia ya. Dahulu ada hijab mungkin seperti selendang, bahkan perempuan yang di Sumatera Barat seperti misalnya pendiri Dinia Putri itu Syekhah Rahma El Yunusia, beliau berhijab dengan maksimal. Nah, tapi memang hijab itu istilahnya terbatas mungkin di daerah Sumatera Barat ketika itu. Tapi untuk masuk ke ranah negeri, sekolah negeri, SMP negeri, SMA negeri, bahkan ke perguruan tinggi negeri dahulu, istilah kalau mungkin kalau dinia itu bisa jadi terbatas ya aspeknya, terbatas orang-orangnya. Tapi kalau negeri nggak ada cerita ya harus sesuai aturannya. Mana ada dulu sekolah negeri anak perempuan, anak SD sudah balik boleh pakai rok panjang. Bahkan saya termasuk di antara teman-teman yang berusia balik di kelas 6 SD. Ketika itu caturulan ketiga, caturulan saya itu caturulan kedua ya akhir caturulan kedua kelas 6 SD. Kan belum ada pemahaman bahwa harus pakai jilbab, itu kan masih SD dan aturan di sekolah pun tidak membolehkan hal tersebut ya. Nah, jadi nggak ada kepikiran untuk hal itu. Pahamnya begitu tamat selesai ujian selesai ujian Eptanas namanya Eptanas ketika itu bukan UN ya, Eptanas. Pas Eptanas terakhir besoknya saya langsung pakai jilbab. Nah, seperti itulah ya. Alhamdulillah dulu di sekolah nggak boleh, tapi setelah tamat sekolah akhirnya setelah itu masuk ke sekolah yang membolehkan pakai jilbab ketika itu. Nah, alhamdulillah ya nggak sesulit yang orang-orang zaman dulu. Nah, begitulah kita berarti ketika kita membahas tokoh-tokoh hebat, perempuan-perempuan hebat ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari keempatnya yang bisa kita jadikan untuk patokan hidup kita saat ini? Apakah saya mampu seperti itu? Sekarang dengan segala kemudahan kita, bahkan mungkin kemudahan ini yang menjadi pelalai kita, yang menjadi hal yang melalaikan kita. Bagaimana sekarang zaman istilahnya dunia sudah digenggaman, ya kita sudah pegang smartphone, mau kemana aja tinggal klik, mau apa aja tinggal klik, ya tinggal tunggu di rumah ya, tinggal pencet, tinggal send ini, mau buku, mau apa, itu udah ada semuanya di HP. Tapi di satu sisi hal tersebut positif, di sisi lain banyak negatifnya juga ya. Bagaimana segala kemudahan ini sangat mungkin menjadikan kita sebagai seorang muslimah yang lalai. Lalai dari beribadah, lalai dari membaca buku yang bermanfaat, lalai dari melakukan hal-hal yang akan menunjang nanti fungsi kita sebagai seorang perempuan, baik seorang ibu, nanti calon istri, calon ibu ya. Nah, jangan sampai hal tersebut terjadi pada kita. Oke. Nah, jadi siapa di antara kita yang tidak mau menjadi seperti perempuan ahlul jannah itu? Siapa yang mau? Pasti semua kita akan tunjuk, ya. Tapi sudahkah kita berusaha untuk menuju ke hal tersebut? Mungkin di antara kita masih ada yang menundukkan kepala, masih jauh. Ya mungkin saya sendiri
tidak asalnya belum sampai untuk sampai ke tahapan yang seperti itu. Masih banyak ujian, masih banyak yang harus perlu diperbaiki. Tapi insya Allah, istilahnya bahasa kita selagi nyawa masih di kandung badan, tidak ada istilahnya tidak mungkin. Ya, karena yang hanya bisa mengatakan kun fayakun itu Allah, maka kita mintalah kepada Allah yang maha menjadikan tersebut. Ya, semoga Allah jadikan kita step by step bisa memiliki sifat-sifat seperti empat perempuan yang kita bahas pada siang hari ini. Aku qauli hadza, astagfirullahu li wa lakum. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan maksimal. Bagaimana? Moderatornya siapa? Ya, baik Iza. Tadi jaringan Ustazah agak agak terganggu, jadi tadi. Oh, jadi biar saya ya? Oh, Ya, minta tiba-tiba maaf. mati tadi Iza. Ya, di sini pada tegang gitu. Mohon maaf. Ya, silakan diserahkan kepada moderator. Tapi tadi sampai saya bicara selesai, masuk ya? Masuk, Iza, masuk. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator ya. Oke, syukran Ustazah atas penyampaian materinya. Nah, setelah disampaikan materi oleh Ustazah kita, akhwati fillah pasti punya pertanyaan nih. Nah, boleh banget pertanyaannya diketik di kolom chat atau boleh langsung unmute mic-nya. Silahkan kepada akhwat yang ingin bertanya. Izin bertanya di. Ya, dipersilahkan kepada Kak Afi. Ya, syukron dia. Sebelumnya syukron jazakillahu khair Ustazah atas penyampaian materinya yang Masya Allah sangat luar biasa ya, membahas 4 tokoh dalam satu waktu. Mungkin langsung saja ke pertanyaan Afiza. Dari Afi, pertanyaannya, tentu dari 4 tokoh tersebut kan punya ini ya, masing-masing punya keistimewaan gitu, Zah. Nah, dari keistimewaan ini apakah memang sudah ada dari beliaunya atau itu di suatu kepribadian yang dibentuk, Zah? Nah, jika memang itu ada suatu kepribadian dibentuk, apakah bisa untuk kita ini muslimah sekarang ini mencontohnya sesempurna kepribadian dari 4 wanita penghulu surga yang Masya Allah ini, Zah. Nah, terus juga kan di zaman sekarang mungkin ya banyak di antara akhwat itu yang mengambil teladannya nggak lagi dari tokoh-tokoh terdahulu gitu, Zat, tapi lebih melihat kepada tokoh yang ada sekarang. Jadi mungkin lebih kepada bagaimana ya supaya tokoh ya empat wanita penghulu surga ini tetap bisa menjadi teladan gitu, Zat, di zaman sekarang gitu. Dan juga bagaimana cara kita, ya mungkin kami sebagai calon ummahat, calon ibu nantinya yang merupakan madrasah pertama bagi anak-anak, nah itu bisa mendidik anak-anak atau mentransfer keilmuan dan keimanan sehingga nantinya generasi penerus itu bisa seperti 4 tokoh yang mulia ini, Zah. Mungkin itu pertanyaannya, Zah. Syukran, jazakillah khair.
Jazana wa iyyak. Langsung dijawab ya, Ibu moderator ya. Pertanyaannya 3 ya, mohon nanti kalau ada yang saya salah mohon diingatkan ya, atau mungkin nanti pertanyaannya yang kedua tadi apa ya, yang ketiga tadi apa ya, mohon diulang kembali. Jadi pertanyaan pertama, ini nanti, apa ya, ini kembali kepada pembahasan apakah akhlak itu nature atau nurture, ya itu kan kita tahu ya. Nah, apakah akhlak itu sesuatu yang sudah, bawaan ya, atau itu sesuatu yang bisa dipupuk ya. Ya kalau nature berarti itu bawaan. Kalau nurture itu berarti kita yang pupuk, kita yang, bagaimana kita bisa membentuk, memupuk, menjadikan itu satu kebiasaan ya, sehingga nanti itu menjadi salah satu sifat kita misalnya. Kalau kita, baca dalam ini ya, kalau seperti ya, Maryam itu sudah bisa jadi termasuk salah satunya adalah bawaan dari lahir. Ya karena bagaimana orang tua beliau istilahnya memang menghibahkan, istilahnya menazarkan anaknya ini untuk beribadah, ya ternyata Allah kabulkan. Itu dengan jelas Allah sebutkan, fataqabbalaha rabbuha. Maka diterima permintaannya itu dengan Allah biqabulin hasanin, fa'ambataha nabatan hasanah. Lalu Allah tumbuhkan Sayyidah Maryam itu dengan pertumbuhan yang baik. Nah, berarti ini kita bisa tahu emang Allah jadikan seperti itu beliau. Nah, sementara kalau Sayyidah Asiyah itu beliau mendapatkan keimanan itu di tengah, ya. Tapi memang kalau dari kita baca sejarah bagaimana kepribadian beliau, beliau adalah kalau dari riwayat ya beliau seorang perempuan yang baik, seorang perempuan yang mapan. Mapan di sini maksudnya apa ya, dari keluarga baik-baik, orangnya baik yang bagaimana ketika kalau kita baca sejarah yang mengambil Nabi Musa jadi anak itu sebenarnya Firaun kan atas usulan siapa? Atas usulan Sayyidah Asiyah. Tuh, itu bisa jadi nanti dia akan membantumu ya, ambil dia. Nah, faltaqatahu Firaun ya. Apa ayatnya? Nanti dipungut oleh Firaun ya dijadikan boleh jadi nanti dia akan jadi penolongmu kalau tidak salah seperti itu ya yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah. Memang asli beliau seperti itu dalam pertumbuhannya ya meskipun Firaun yang seperti itu tapi Sayyidah Asiyah bisa hidup menjadi seorang perempuan yang baik seperti itu akhlaknya ya. Nah, berarti itu ada juga unsur apa yang kedua ya tidak hanya sekedar bawaan lahir tapi memang dibentuk ya. Ya gimana mungkin itu bukan sesuatu yang terbentuk sementara beliau hidup dengan seorang laki yang saya sombong angkuh ngaku Tuhan lagi yang seperti itu ya. Memang seburuk-buruk orang di dunia ini ya Firaun itu ya karena dia mengaku Tuhan. Nah, lalu Sayyidah Khadijah. Bagaimana Sayyidah Khadijah itu didikan orang tuanya, kehidupannya meskipun hidup di tengah kaum jahiliyah, tapi beliau bisa bertahan seperti itu. Itu tentu anugerah dari Allah juga karena beliau yang memupuknya, yang menjadikan itu sebagai sifat beliau. Juga nanti Sayyidah Fatimah. Nah, kembali kepada pembahasan apakah akhlak yang baik itu adalah satu yang kita bawa dari lahir. Ya bisa jadi itu kita bawa dari lahir dari doa-doa orang tua kita ya. Bagaimana mungkin kita bisa lihat kalau kita lihat secara zahir orang tuanya nggak sholat, nggak ini tapi anaknya hafiz Quran, anaknya akhlaknya baik, kan banyak kita temukan hal tersebut ya. Ya bisa jadi mungkin doa-doa nenek kakek sebelumnya ya bagaimana dia mendoakan anak-anak cucu keturunannya jadi orang yang baik. Bisa jadi doa-doa kakek-kakeknya yang dulu yang Allah kabulkan saat itu ya sehingga nanti anak ini tumbuh menjadi orang yang baik dan tentu juga ada faktor lingkungan di sana bagaimana dia bisa bertahan dengan akhlak yang baik. Bisa nggak kita seperti itu? Ya bisa ya. Istilahnya kita mungkin di sini usianya masih usia kuliahan ya. Kalau usia kuliah itu 18-22 ya, ya sekitar itulah ya. Nah, insya Allah baru masih muda lah ya gitu ya, masih ABG lah ya, belum ini ya. Insya Allah segala perbuatan baik bisa kita pupuk dari sekarang. Tapi tentu dengan usaha kita sebagaimana firman Allah, Allah tidak akan mengubah kecuali kalian yang mengubah dahulu. Kalau nggak ada niat dari kita untuk berubah baik, ya nggak akan mungkin ya meskipun bisa jadi Allah sudah menumbuhkan kita, menanamkan sifat baik dalam dada kita ketika kita lahir misalnya. Ya kalau kita nggak ada keinginan untuk mempertahankan hal tersebut tentu juga tidak mungkin. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana boleh nggak bagaimana dengan kita sekarang misalnya mengambil panutan itu dari toko-toko jam sekarang ya enggak masalah. Itu pertama saya katakan enggak masalah selagi memang yang kita jadikan panutan itu adalah orang yang berhak untuk dijadikan panutan.
secara akhlak baik, apa yang dia sampaikan baik. Ya, mungkin ini kaitannya dengan banyaknya sekarang yang namanya influencer ya. Kita suka istilahnya dunia kita sekarang aktif di dunia sosmed misalnya. Ya dengan sosmed itu menghadirkan sosok influencer yang berpengaruh ya, ya tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan panutan ya. Ya pilih. Kita berhak memilah dan memilih dari tokoh-tokoh yang kita anut itu. Ya tentu kita yang kita jadikan panutan adalah yang baik akhlaknya, yang baik penyampaiannya, yang kita lihat tidak ada tanda-tanda ke dunia yang misalnya tidak menampil yang tidak terlalu duniawi lah paling tidak batasan bagi kita seperti itu yang kalau kita lihat dia, kalau kita baca ceritanya, kalau kita baca konten-kontennya kan mengingatkan kita kepada kebaikan, mengingatkan kita kepada akhirat ya. Kira-kira yang seperti itu. Nah, tentu tidak juga berarti tentu dengan apa? Kita juga kalau kita nih sudah misalnya sudah mempelajari materi hari ini, maka kita punya kewajiban untuk nge-share, untuk membahas ya, jangan sampai istilahnya kalau hoak berhenti di kamu, tapi kalau yang baik jangan sampai berhenti di kamu ya. Kita teruskan, nanti kita setelah ini kita bahas lagi, mungkin nanti di rumah kita dibahas ini, di Wisma misalnya kita bahas ini, di komunitas kita juga bahas. Sehingga tokoh-tokoh dahulu, para sahabiah dahulu tidak hanya berhenti kisahnya di buku-buku, di kitab-kitab klasik saja, tapi juga sampai ke anak cucu kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi seorang ibu yang baik ya, kalau tidak salah seperti itu ya. Benar nggak, Afi ya pertanyaannya? Kita bisa mentransfer ilmu ya. Tadi ada yang perlu dikoreksi dari pernyataan Afi, mentransfer ilmu dan keimanan. Keimanan nggak bisa ditransfer ya, keimanan itu urusan kita masing-masing, kita sendiri yang memupuknya, iman kita sendiri yang naik dan turun, yang akan memperbaikinya hanya kita sendiri. Kita mentransfer ilmu, mengajarkan keimanan kepada anak-anak. Jadi tidak transfer keimanan ya, maksudnya transfer ilmu tentang keimanan kepada anak keturunan kita. Tentu syaratnya adalah kita menjadi seorang ibu yang pembelajar. Itu saja. Ya, jadilah seorang ibu, calon ibu yang pembelajar, ya. Nggak cukup hanya apa yang didapatkan dari ibu-ibu dahulu saja, dari nenek ibu, tapi juga dari membaca, dari kajian, dari bacaan, dari tontonan yang baik-baik. Dan tentu seorang anak akan tumbuh dengan pertumbuhan yang baik jika ibunya tidak hanya sekedar rajin membaca, tapi juga dekat kepada Allah, tapi juga meminta kepada Allah untuk anaknya tersebut dilindungi, ya. Minta kepada Allah anaknya dilindungi, lalu beribadah dengan maksimal dengan baik, ya, lalu apa banyak membaca, dan yang paling utama adalah pandai membina hubungan dengan anak. Nah, itu yang sekarang banyak yang kurang, ya. Kalau kita perhatikan kenapa banyak sekarang parenting itu istilahnya yang gagal, karena seorang ibu itu gagal membangun hubungan dengan anak. Ya, ya mungkin kebanyakan di antara kita misalnya orang tua bekerja, sampai di rumah sudah nggak tegur sapa lagi sama anak, bahkan mungkin ayah taunya bekerja pulang-pulang udah capek, udah tidur, makan, tidur, main HP, misalnya seperti itu. Sehingga tidak ada komunikasi yang terbangun dengan anak. Sementara sekarang dunia ini banyak sekali kasus-kasus terhadap anak-anak. Mulai dari kasus anak-anak yang apa misalnya adiktif terhadap game, nanti pornografi, pelecehan seksual untuk anak-anak usia dini, usia anak-anak seperti itu. Dan itu sebenarnya terjadi karena tidak terbangunnya komunikasi yang baik antara ibu dan anak. Nah, berarti nanti perlu belajar komunikasi ibu dan anak ya. Bagaimana kita bisa membangun kedekatan secara apa ya, kedekatan emosional dengan anak. Sehingga anak apa-apanya dia cerita, ada apa-apa dia cerita. Nah, itu yang sekarang kurang bagi ibu-ibu zaman sekarang. Ya, bisa jadi karena bekerja, bisa jadi karena disibukkan dengan hal lain, terutama dari smartphone. Ya, kita nggak hanya mengkambing hitamkan, tapi itu termasuk salah satu faktornya. Smartphone ini bisa jadi karena ibunya lalu atau ibunya yang mendiamkan anak dengan memberikan smartphone. Sehingga dari kecil anak itu udah, misalnya kita baca berita, misalnya baca berita tentang anak pakai HP, iya anak saya 2 tahun, kerjanya minta HP terus, kalau nggak kasih HP ngamuk. Yang ibu kita atau anak kita? Yang ngatur kita atau anak kita? Nah, itu pandainya seorang ibu dengan komunikasinya dengan anak. Apakah anak yang ngatur kita? Kita wajib ngasih HP sama anak, emang dia yang ngatur? Nah, itu pandainya seorang dan ibu. Nah, itu butuh nanti ilmu parenting, pengalaman-pengalaman ibu-ibu kita dahulu, kakak-kakak kita, ya. Mudah-mudahan bermanfaat jawaban yang panjang lebar ini. Terima kasih.
Silakan jika ada pertanyaan yang lain. Baik, sebelum melanjut kepada pertanyaan selanjutnya, respon dari Kak Afi bagaimana Kak atas jawaban dari pertanyaan Kak Afi? Ya, Insya Allah sangat bisa dipahami. Dia, syukuran Zah atas jawabannya. Kembalikan kepada moderator. Sama-sama. Baik, untuk akhwat lainnya apabila ada pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan untuk unmute mic-nya atau menuliskan di kolom chat. Baiklah, akhwati fillah semuanya, apabila tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjut kepada penutup dan doa oleh Ukhti Aryandini Effendi. Kepada Ukhti Dini dipersilahkan. Syukron moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik akhwat, ana izin off cam. Baiklah, marilah kita tundukkan kepala dan menadahkan tangan untuk berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala daqwatik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawatfikillahum humma rabitataha wa adim huddaha wahdiha subulaha wa amlakha binurikal ladzi la yahbu washrah suduraha bifaidil imani bika wa jamilit tawakkuli alaika wa ahliha bimakrifatik wa amitha ala syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amina wa sallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui hati-hati ini berhimpun dalam cinta padamu, telah berjumpa dalam taat padamu, dan bersatu dalam dakwah padamu. Telah berpatu dalam membela syariat-Mu, teguhkanlah, ya Allah, ikatannya. Kekalkanlah cinta kasih-Nya, tunjukilah jalan-jalannya, penuhilah hati-hati tersebut dengan cahaya-Mu yang tidak pernah hilang. Lapangkanlah dada-dada kami dengan kelimpahan iman kepadamu dan indahnya bertawakal kepadamu. Hidupkanlah hati ini dengan makrifat kepadamu. Matikanlah ia dalam syahid di jalan-Mu. Engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, kabulkanlah dan sampaikanlah sholawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya, dan juga sampaikanlah salam. Baik, akhwat, Ana kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ukhti Aryandini Effendi. Sebelum kita lanjut kepada sesi dokumentasi, kepada Ustazah Arina, apakah ada closing statement untuk menutup diskusi kita, Ustazah? Insya Allah tadi sudah cukup ya. Yang saya sampaikan terakhir tadi, saya ulangi sedikit. Bagaimana kita sebagai seorang perempuan ya,
yang insya Allah nanti tanggung jawab kita itu akan semakin ke depannya semakin banyak ya. Mungkin sekarang kita masih single-lillah ya. Kita hanya ngurus diri kita sendiri, atau mungkin kita paling ngurus adik kita, atau ngurus teman satu rumah kita, atau satu kosan, atau satu wisma. Tapi kita ke depan akan punya banyak sekali tanggung jawab. Apalagi nanti kalau sudah bekerja, ternyata nanti kita alhamdulillah Allah datangkan jodoh menjadi seorang istri, Allah berikan keturunan menjadi seorang ibu, ya. Akan banyak tanggung jawab kita ke depan. Maka sejatinya dari sekarang kita harus mampu menjadi seorang perempuan yang cekatan, bisa menghandle segala sesuatu ya, karena memang perempuan ini multitasking ya. Jadi tidak ada istilahnya waktu kita itu yang terbuang-buang percuma, karena ke depannya waktu kita itu akan semakin mepet istilahnya ya. Mepet ya, maksudnya ya memang perempuan ini ahli ya, saking banyaknya, job, alhamdulillah semua bisa terlaksana, ya karena itu berkat pandainya kita mengatur waktu dan, bisa menyusun prioritas-prioritas kita. Jadilah kita seorang perempuan pembelajar yang nggak cukup hanya di sini ya, karena sejatinya mungkin banyak di antara penyampaian saya tadi yang sangat kurang ya. Maka bagi siapa yang masih ngerasa kurang atau penasaran, baca bukunya, insya Allah banyak ya. Empat Mulus Surga ini itu sudah ada buku masing-masingnya yang ditulis berbahasa Indonesia ya. Saya ingat itu pernah saya baca, sudah lama ya, bukunya sebenarnya masih ada dicetak ulang lagi sekarang. Silakan jika ingin membaca. Satu buku setebal ini itu untuk satu orang. Oh, Masya Allah ya, dapat riwayat yang banyak berarti kan ya kalau dari pembahasannya. Oke, itu saja. Terima kasih atas waktunya dan atensinya pada kesempatan hari ini. Saya berterima kasih juga kepada panitia atas kesempatannya. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Zah. Syukran, Zah. Baik. Sama-sama. Dengan berakhirnya closing statement dari pemateri kita hari ini, maka berakhir pula diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak? N for all Kak? Jadi kita N for all aja ya, udah mau deket waktu zuhur.